Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Kali ini kita belajar bersama lagi ya, sinau bareng mengenai perjalanan arus pengisian untuk motor Beat ESP, Beat Street, Vario SP, Scoopy ini ya. Ini skemanya ya. Dan ini ya untuk peletakan ini box sikring. Ini relay kaki 4, ini relay kaki 5. Dan untuk peletakan ini ya, sengaja saya buat sepersis mungkin yang ada di dalam motor ya. Nih, agar tidak gagal paham. Dari box sikring, atasnya box sikring adalah relay kaki 4, atasnya relay kaki 4 adalah relay kaki 5. Kemudian sebelah sini ada ecu, kemudian sebelah sini samping relay itu ada aki nih ya. Kemudian sebelah lagi ada spool. Jadi begini ya, untuk perjalanan arus pengisian ini banyak yang belum paham termasuk saya. Katanya begini, ada yang bilang bahwa untuk arus pengisian itu relay kaki 4 ini katanya nggak fungsi, ada yang bilang tidak fungsi, padahal nanti kita lihat perjalanannya ya, padahal fungsi ini. Kemudian kalau kebanyakan kalau kita itu menangani arus pengisian itu nggak jalan, rata-rata yang kita lihat adalah relay kaki 5-nya ini ya. Kebanyakan yang kita lihat adalah relay kaki 5-nya ini, jarang yang melihat relay kaki 4. Padahal ini ada urutannya. Rata-rata yang kita lihat adalah yang relay kaki 5 ini. Terus lagi ya, kalau mengecek perjalanan arus pengisian itu, kebanyakan atau rata-rata ada yang ngeceknya nih. Ini kan ada ini bagian ini ada sikring ya. Sebelah sini kadang-kadang rata-rata ada yang dites dengan LED, dengan lampu LED. Sebenarnya yang barisan sini nggak perlu ya. Yang barisan sebelah kanan untuk box sikring ini nggak perlu. Yang perlu ada yang sebelah sini ya. Sekarang pemahaman dulu ya. Sebuah pengisian itu kan ada yang diisi. Yang diisi adalah aki ini ya. Kalau ada yang diisi berarti kan ada yang mengisi. Nah, yang mengisi itu apa? Yang mengisi adalah spool ini ya. Tapi tidak langsung semata-mata dari spool langsung mengisi ke aki. Ada perjalanannya. Nah, perjalanannya ini nanti yang akan kita bahas ya. Jadi banyak mampirnya lah istilahnya. Dari spool ini mampir ke ecu ke ini relay kaki 5, relay kaki 4 ke box sikring, kemudian masuk ke aki. Mampirnya banyak mampirnya. Sekarang kita langsung saja ya, kita langsung bahas mengenai perjalanannya ya. Ini beda dengan starter ya, untuk menghidupkan starter beda perjalanannya. Perjalanan untuk starter itu berbanding terbalik dengan perjalanan pengisian. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai perjalanan arus pengisian. Kita mulai ya. Saat motor hidup ya, saat motor hidup, ini pastikan motor hidup dulu. Saat motor hidup, itu ada arus yang masuk ke ecu dari spool. Saat motor hidup itu kan, ini motor sudah hidup ya, anggap saja ini motor sudah hidup. Ini mengirim arus ke ecu. Nih ya, kita gambar ya, langsung kita gambar ke sini ya. Tuh, langsung ke ecu. Ini kabelnya besar, ini ada 3 kabel. Langsung menuju ke ecu, nggak ada cabang-cabangnya. Langsung pokoknya ke ecu ya. Ini warna kabelnya adalah merah strip biru, ada yang merah strip putih,
ada yang merah strip kuning ya. Ini arus ini masih AC dari spool ke ECU, ini AC. ECU itu kalau untuk motor yang dulu itu namanya kiprok ya. Kiprok dijadikan satu dengan ECDI. Oh ya, untuk titik ini, untuk pinnya ini kita nggak seperti ini ya kalau di ECU ya. Ini sekedar saja, sekedar arahnya aja. Nanti kalau untuk pin ECU kita bikin video sendiri ya. Saya ulangi ya, dari spool dengan arus AC dengan 3 kabel yang besar, merah garis biru, merah garis putih, merah strip kuning, itu menuju langsung ke ECU. Dari ECU diolah, yang ini kan AC ya, dari ECU diolah jadi DC, keluarnya ke relay kaki 5 ini ya, kita gambar sini ya. Ini ya relay kaki 5 yang pinggir ini ya, yang ini ya. Dengan warna kabel merah garis hitam. Ini kabel besar juga ini ya. Ini kabel besar dari ECU keluar ke merah garis hitam menuju relay kaki 5. Relay kaki 5 ini langsung dijumper ke yang tengah ini. Ini motor hidup loh ya. Jumper yang ke tengah ini ya, nih tuh ya, perhatikan ya. Nah yang tengah ini langsung menuju ke, oh ya, di bawah tengah ini, di bawah tengah ini ada plat. Untuk motor Beat itu ada plat ya, plat tembaga. Kalau nggak tembaga kuningan, ini menuju ke langsung ke ini nih, ke yang relay kaki 4 yang pinggir ini ya, ada platnya nih, menyatu langsung ke sini nih. Tembaga, kalau nggak tembaga lupa saya. Lalu tapi kalau untuk motor Vario ya, itu bukan plat lagi, udah kabel ya. Lalu dari sini, ini perhatikan ya, dari relay kaki 4 ini dari sini masuk menuju ke yang tengah ini yang ini ya, dengan syarat ini aktif ya, ini sama ini aktif. Ini nanti jumper ke sini, ke tengah ini juga ada platnya ini. Ada platnya menuju ke box sikring. Nih perhatikan ya. Ini ada platnya nih, panjang banget ke sini nih ya. Plat tembaga juga, kalau nggak kuningan lupa saya. Nah, di sini ini kan sikring. Ini sikring 25 ampere. Ini yang 5 ampere. Nah, kalau sudah ini dipasang sikring, lalu menuju ke aki plus nih ya. Ini warna kabel merah besar ini. Tuh perjalanannya. Terus yang dari ini tadi ya, yang relay kaki 4 juga ada plat di cabang ke sini nih. Perhatikan ya. Ada plat tembaga atau kuningan cabang ke sikring yang sebelah kanan nih. Nih. Ini plat ini kalau untuk motor Beat ESP ya, tapi kalau untuk Vario sudah berubah kabel semua. Dari sini kabel, ini ke sini kabel. Makanya motor Vario itu suka putus kabelnya ya. Sudah paham belum untuk jalurnya? Jadi saya ulangi lagi ya. Dari motor keadaan hidup, terus ngirim arus ke ECU dengan kabel merah garis strip biru, merah strip putih, merah strip kuning, arusnya AC. Terus masuk ke ECU, diolah, keluar di DC. DC itu keluar dengan warna merah garis hitam besar menuju relay kaki 5 yang pinggir ini ya. Relay kaki 5 aktif, jumper ke yang tengah, bagian tengah ini ya. Yang tengah ini di bawahnya ini ada plat menuju ke relay kaki 4 yang pinggir. Relay kaki 4 itu aktif ya, ini dengan syarat ini aktif. Ke jumper ke yang tengah ini, yang bagian tengah ini menuju ke, ini ada plat juga menuju ke box sikring ke ini panjang ini. Terus box sikring ini yang ini ada dipasang relay dipasang sikring 25 ampere, lalu nyambungnya ke merah aki ini, jadilah akinya ini mengisi. Begitu ya perjalanannya ya.
Tapi kadang kita kalau ngetesnya itu kadang-kadang ada yang seperti ini ya, ada yang pengen mekanik pemula, maksud saya lah ya. Kadang kalau misalnya perjalanan arus ini bermasalah, pokoknya kita colok aja semuanya. Bahkan yang ini, yang jalur yang sikring sebelah sini 10 ampere, 10 ampere itu kita colok ya. Kita colok dengan LED atau kita colok dengan lampu bohlam itu ya. Padahal yang arus yang jalur sebelah sini tidak perlu ini. Soalnya perjalanannya kan dari Sepul keluar merah hitam, masuk relay kaki 5, yang keluar yang tengah menuju relay kaki 4, terus masuk ke tengah menuju relay menuju sikring 25 ampere, terus menuju aki. Ini yang dicek harusnya yang ini aja, nggak usah ke sini-sini. Sebenarnya untuk pengecekan yang sesungguhnya adalah seperti ini ya. Tapi kalau udah yang sudah kelas jam terbangnya tinggi, kita tinggal duduk aja. Mau kita lihat sikringnya, ataupun kita lihat relay kaki 4-nya, ataupun kita lihat relay kaki 5-nya, ataupun kita lihat ataupun di jumper dengan cara di jumper. Kalau yang jam terbangnya sudah tinggi, tinggal duduk saja. Tapi kalau kelasnya seperti kita, seperti saya atau mekanik pemula, ya perjalanannya seperti ini ya. Tapi kalau nanti kita sudah mahir ya seperti orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi itu ya. Ini sudah dari dengan yang singkat ini mudah-mudahan paham ya. Ini sengaja saya buat mirip mungkin yang ada di box sikring ini ya, di motor ya, dari apa namanya box sikring atasnya relay kaki 4, atasnya lagi relay kaki 5, sebelahnya lagi aki. Jadi agar kita tidak gagal paham ya, agar kita tidak gagal paham, perjalanannya seperti ini, arus pengisian. Beda lagi kalau arus starter nanti ya. Arus starter itu yang kita cek dari aki menuju, kebalikannya dari starter ke sikring, lalu ke relay, lalu ke relay lagi, lalu ke ecu, terus ke Sepul. Itu kalau starter ya. Kalau pengisian beda lagi, kebalikannya dari Sepul ke ecu, dari ecu ke relay 5, relay kaki 4, sikring, kemudian aki. Berbanding terbalik untuk pengisian sama starter. Kita pahami dulu ya. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini dapat menjadi ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Untuk videonya saya sudahi dulu ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.